Saya tahu Felix itu anak yang pintar, dia ranking terus dan anak yang kuat juga. Berapa kali dikasih dikasih ke dalam itu saksin ke dalam itu, berapa kali dia kuat. Mamanya kemarin di tes COVID aja udah kesakitan ya. Tes COVID yang singkat aja kita kesakitan, sedangkan Felix berkali-kali saksin yang ke dalam, dipasang selang ke dalam, dia tetap kuat dan tidak nangis. Oke, silakan sampaikan sesuatu. Ada satu kesan yang indah. Saudara, kita boleh menangis dan bersedih. Tetapi kita mau fokus ke kenangan-kenangan yang indah itu yang boleh kita fokuskan bersama seorang Felix. Saya pribadi diingatkan hidup ini kesempatan secara pribadi, itu berkesan buat saya. Jadi Felix Dr. Dionosa 2 bulan usianya, tetapi Tuhan memberikan kesempatan. Kemarin transfernya berhasil dan dia bersaksi, saudara. Sudah nanti akan bisa kasih link di FB. Dia bersaksi. Jadi hidup dia benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dan tetapi hidup ini milik Tuhan, bukan milik kita. Pada waktu Tuhan panggil, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Silakan Bapak Felix mendapat kesan secara pribadi buat anak ini, kasih. Jadi saya bersaksi sedikit mengenai sejak Felix lahir itu kami rasanya seperti bahagia sekali tanpa kekurangan apapun. Jadi dia juga sampai akhirnya harus sekolah, dia nggak pernah mau absen. Pagi-pagi dia udah harus bangun, ya mau sekolah minggu juga dia sangat semangat. Dan kami tahu perjalanan penyakitnya ini memang sesuatu yang sangat ganas dan langka, memang agak sulit disembuhkan. Mungkin kalau kebanyakan hanya bertahan seberapa bulan, tapi Felix bertahan sudah 1 tahun lebih. Dia anak yang sangat pintar. Di sekolah pun kata gurunya dia paling pintar. Untuk prestasi-prestasi di sekolah dia paling selalu number one. Bahkan kalau temannya nangis sekalipun dia akan memberikan sesuatu buat temannya biar gak nangis. Sama kami berdua pun dia sangat manis sekali. Setiap kali saya di Jakarta, maminya memang karena tugas dokter spesialis di Banjarmasin, jadi saya sekali 2 minggu pulang. Setiap kali saya sampai di sana di Banjarmasin, dia pasti menyambut kami di pintu, welcome papi. Begitu pun ketika kami harus berangkat ngantar mamanya praktek. Kalau saya di sana selalu saya usahakan saya sendiri yang antar praktek tanpa pakai, walaupun ada supir, tapi saya usahakan selalu saya. Kadang-kadang kami selalu bawa Felix bersama-sama kami, jadi maminya praktek, kami menghabiskan waktu bersama dengan Felix. Tetapi kalau kondisinya agak malam, mungkin pasien banyak berapa, Felix nggak memungkinkan untuk ikut. Dia selalu menunggu kami jam 10, jam 11. Dia dengar suara mobil, dia pasti udah menyambut. Dia pasti udah bilang mami, papi kami. Dia pasti udah sambut dengan senyum. Begitu juga dengan hari-hari kami. Setiap bangun pagi, kadang-kadang dia yang bangunin, good morning papi. Lalu sampai perpisahan kami yang terakhir. Karena semenjak di rumah sakit kami selalu bergantian menjaga setiap malam. Lalu saat pulang malam itu, biasanya pagi saya datang, malam itu dia bilang goodbye papi, dia kiss. Tapi saya sebelumnya nggak dirasa kalau dia suruh saya papi sini tidur sama Felix, dia bilang gitu. Lalu saya minta dia tidur, tapi dia selalu gangguin saya, dia selalu gangguin buka masker saya, nggak diperbolehkan tidur. Dan dia memang anak yang luar biasa, anak yang hebat. Dan bagaimana mungkin saya sanggup mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini, nggak bisa. Nggak ada lagi yang kami punya, cuma Felix yang kami punya satu-satunya harta berharga yang sudah dititipkan Tuhan kepada kami. Tapi dia juga anak Tuhan, dia lebih sayang sama Felix, dan Felix sekarang sudah senang bersama Tuhan. Dan akhir kata saya dan harus bilang juga selamat jalan untuk Felix, selamat tinggal untuk kami, papi dan mamimu yang menyayangimu. Selamat jalan sayangku. I love you boy, I love you. Dari mana? Dari Felix tentang soal Felix. Adalah harta yang paling berharga yang Tuhan titipkan buat kamu.
ceria, dia pintar, dia juga memang dia selalu bergantung sama saya karena saya fokus sepenuhnya buat Felix. Kami berdua di Banjarmasin, kami merantau di sana, papinya di Jakarta. Jadi sejak Felix umur 8 bulan sudah dibawa ke Banjarmasin, dan dia ada seorang pengasuh yang sampai saat ini masih mengasuh Felix sampai Felix sakit. Nggak pernah ganti pengasuhnya, dan selalu sangat sayang sama Felix seperti cucunya sendiri. Felix itu anak yang ceria. Setiap hari dia menjalani hidupnya. Puji Tuhan, Tuhan kasih dia sangat sehat dari lahir, nggak pernah sakit. Nggak pernah ke rumah sakit. Nggak pernah ke rumah sakit. Tetapi pada usia dia 4 tahun itu memang kami sungguh-sungguh kaget saat dia didiagnosis sakit, dan melihat hasil foto. Feeling saya sudah merasa, walaupun banyak Tuhan menenangkan, saya sudah rasa ini penyakit yang buruk untuk Felix. Awalnya ke rumah sakit Jakarta, Felix itu bertanya setiap hari, "Mami, ngapain kita kesini? Ngapain kita di depan gerbang?" Dia sudah lihat. Udah marah. Udah ngapain lagi kesini? Karena dia nggak pernah sakit. Namun pada akhirnya dia tahu, dia jalani semuanya tanpa bertanya. Dia sepertinya mengerti. Dia malah semakin hari dia menjalani sampai kita melakukan kemo. Dia nanya, "Mami, kapan kita ke rumah sakit kemo?" Dia enjoy, walaupun dia sering demam, nggak enak badan. Awal-awal itu badannya masih segar dan dia masih sanggup menjalani semuanya dengan sukacita. Sampai di Singapura juga, ya dia kebanyakan di rumah sakit. Dia juga sukacita. Hampir 9 bulan penuh di rumah sakit terus. 9 bulan, dia cuma berapa kali ke apartemen. Tapi kami dalam dokter juga sudah berusaha yang terbaik buat Felix. Kami hampir ada perasaan mau bawa Felix pulang, tapi bapak dan ibu Stefanus menyemangati, kita harus berjuang sampai final. Kita harus menang dengan mata iman kita harus percaya kalau Tuhan itu akan membuat Felix sampai pada tujuannya nanti, apa yang Tuhan jawab doa-doa kita selama ini. Dan inilah jawaban doanya. Tapi memang Felix itu menjalani semuanya dengan damai, sukacita. Dan 1 bulan terakhir dia itu sudah nggak bisa bicara, sudah nggak bisa menahan gunanya. Kalau tidur suaranya bunyi-bunyi, jadi harus suction itu selang panjang harus masuk ke dalam hidungnya Felix dan ke mulutnya untuk menjaga supaya dia nggak bersuara dan dia nggak ganggu bernafas. Tapi dia terima dengan sukacita. Dia memang nolak, tapi saat saya bilang, "Abang sabar ya, kuat ya, Tuhan Yesus tolong abang, Tuhan Yesus bantu abang." Dia diam dan dia menerima, dia menahannya. Saya merasakan setiap kemarin, saya tahu ini Felix rasa selama ini Tuhan. Tapi aku tahu itu bukan Felix di situ, tapi ada Tuhan Yesus yang tolong Felix. Felix itu lemah, sampai waktu radiasi dokter juga sudah bilang, "Felix ini resiko tinggi masuk ICU lagi, paru-parunya udah jelek, ada infeksi karena dia air liurnya itu nggak bisa ditelan, jadi otomatis ada yang masuk ke paru-paru, dan itu bikin infeksi sedikit demi sedikit, makin lama makin banyak, dan itu mengganggu." Dan akhirnya Felix dengan bantuan Tuhan 2 minggu dia radiasi kepalanya, dan dengan bius yang resiko tinggi untuk dia, tapi dia jalani dengan sukacita. Walaupun matanya selalu juga udah nggak bisa melihat, udah tertutup. Dan dia kencing itu sudah harus pakai katet. Memang Felix sudah terlalu capek. Tuhan sudah menjawab doa-doa kami. Felix sudah lelah. Mungkin Tuhan tahu saya tidak sanggup merawat Felix lagi. Saya sudah cukup merawat Felix, tidak sekuat yang lain lagi. Dan Tuhan mau bilang ini sudah
Abang sudah sama Tuhan Yesus. Abang sudah menang. Mami cuma nangis. Mungkin dia sudah bilang itu. Saya percaya itu, dan itu yang membuat saya lega. Dan saya mau melepas dia dengan ikhlas. Karena Felix itu adalah titipan Tuhan, kepunyaan Tuhan, dan kita semua juga akan kembali ke Tuhan. Dan suatu saat saya yakin dengan iman saya akan kembali ke Tuhan dan akan bertemu Felix lagi. Saya harus percaya itu. Biarlah Tuhan yang menghibur kami. Karena Felix ini harta berharga, dan karena Felix juga kami ke Singapura menjalani semuanya tanpa hambatan. Semua dilancarkan. Mohon bahwa Felix sebagai alat Tuhan untuk yang manis dalam keluarga kami. Terima kasih kepada semua saudara teman yang sudah hadir mensupport kami dari awal kami di Singapura. Pastor dan Ibu SOS, teman-teman, ibu-ibu semua yang juga sedang berjuang untuk anak-anaknya, Pak Michael dan teman-teman CCR, dokter-dokter, nurse di hospital yang semalam juga datang melihat Felix. Gak semua pasien bisa dilihat seperti itu, tapi karena Felix sudah 3 bulan di hospital, mereka merasa mempunyai Felix. Mereka datang melihat Felix, mereka sedih, nangis, dan kami berpelukan. Saya bilang terima kasih buat kesabaran untuk Felix selama 3 bulan terakhir ini. Dan inilah Felix sudah pergi dia dengan damai. Dan saya hanya bisa menitipkan salam Felix. Semoga Tuhan aja yang membalas semua kebaikan keluarga, saudara-saudaranya, dan dokter semua, dan perawat selama ini adalah merawat Felix. Terima Ada kasih. satu profesor namanya Profesor Agnes, itu mungkin udah berumur tua, tapi Yang dia membius Felix. ya dia selalu berusaha datang untuk Felix, bahkan untuk gendong segala macam. Ya sayang banget sama Felix. Ya Hati-hati banget waktu membius Felix. Selama 2 minggu terakhir yang lalu, Felix smooth banget melakukan radiasi. Padahal dia resiko tinggi untuk masuk ICU, karena kata dokter mungkin dia akan diintubasi dan tidak akan bisa kembali lagi kalau diintubasi. Radiasi pun harus berakhir. Tapi dia melaluinya semuanya, dan mungkin kemarin itu yang terakhir untuk Felix, karena memang semuanya sudah final di situ. Tapi sekarang dia sudah senang, dan saya percaya dia sudah senang. Dia sudah tidak sakit lagi, dia sudah sama Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih. Mari kita berdoa sekali lagi buat mereka.